perkenalkan nama saya Ruth Eunike Victoria Dir. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah Gemit atau kepanjangannya Gereja Masehi Injil di Timor. Nah, tugas ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia kelas B. Baik teman-teman, ternyata yang menjadi latar belakangnya sendiri sejak dulu itu pulau-pulau yang ada di NTT khususnya Pulau Timor, mereka itu sudah memiliki hubungan dengan bangsa-bangsa luar dikarenakan karena memiliki kayu cendana yang sangat banyak. Nah, teman-teman harus tahu kayu cendana ini ternyata sangat laku di pasar-pasar yang ada di luar negeri. Ternyata teman-teman, setelah orang-orang Portugis mereka menemukan jalan untuk masuk ke Pulau Timor, mereka itu dengan cepat memperoleh kedudukan dalam perdagangan kayu cendana. Sekitar tahun 1550, kapal-kapal mereka itu terus datang ke Pulau Timor untuk mengambil kayu cendana dan juga rempah-rempah yang ada. Nah, salah satu pusat keberadaan mereka itu di Pulau Solor yang tepatnya di sebelah Pulau Timor Flores. Baik teman-teman, ternyata ketika mereka melakukan perdagangan dengan bangsa luar ini juga mereka menyebarkan ajaran agama. Nah, bangsa luar seperti bangsa Portugis, mereka itu membawa ajaran agama Katolik. Sejarah mencatat bahwa gereja di NTT dimulai dengan berita besar pada tahun 1556. Nah, pada tahun ini Peter Antonio Taveira, seorang ordo Dominikan, dia itu membaptis 5.000 orang di Pulau Timor dan di wilayah lainnya juga. Jadi teman-teman, 3 ordo yang berperan dalam misi Asia yaitu ordo Fransiskan, Jesuit, dan juga Dominikan. Nah, ordo yang bertugas dalam penyebaran agama di Pulau Solor, Flores, dan juga Pulau Timor yaitu ordo Dominikan. Teman-teman harus tahu, misionaris Katolik pertama kali yang hadir di Pulau Timor yaitu bernama Antonio de Taveira, di mana dia hadir pada tahun 1556. Nah, untuk orang-orang yang sudah dibaptis, mereka itu harus mempelajari yang namanya kredo, pengakuan iman, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, ketika bangsa Portugis melakukan penginjilan di NTT, mereka mulai menghadapi tantangan dengan masuknya bangsa Belanda pada tahun 1613. Nah, di sini bangsa Belanda hadir dengan cara merebut benteng yang ada di Pulau Solor. Kemudian pada tahun 1630, bangsa Belanda mulai membangun benteng mereka sendiri dengan nama Fort Concordia, di mana benteng mereka sampai saat ini masih ada dan berlokasi di Fatuveto, Kecamatan Ala, Kota Kupang. Nah, jadi teman-teman, ajaran agama yang dibawa oleh bangsa Belanda yaitu ajaran agama Kristen Protestan dengan aliran Calvinis. Nah, pada saat itu, pendeta pertama kali yang masuk di Pulau NTT bernama Dr.S. Matthias van der Broek, di mana dia pertama kali hadir pada tahun 1614. Ya, teman-teman, sejalan dengan yang umum berlaku, pemeliharaan rohani pegawai VOC dalam benteng Concordia itu sangat diutamakan. Nah, untuk pekabaran Injil keluar benteng atau lebih luas sendiri itu belum betul-betul dilaksanakan kecuali ada waktu luang. Nah, pada tahun 1670 ditempatkan DSK Serokian di Kupang. Kemudian diganti oleh DSA Corpius pada tahun 1687 yang setahun kemudian beliau itu wafat. Nah, jika kita hitung dari tahun 1688 hingga 1730, itu terdapat 8 kali kunjungan pendeta-pendeta dari kota Batavia. Nah, teman-teman, seiring berjalannya waktu, ajaran kekristenan mulai tersebar di NTT, khususnya di Pulau Rote yang dimulai dengan Raja Ti itu pada tahun 1739, kemudian disusul oleh Raja Lole di Pulau Sabu itu pada tahun 1758, teman-teman. Jadi kemudian ajaran kekristenan sudah mulai tersebar luas di pulau yang ada di NTT. Kemudian teman-teman, gereja arus utama seperti Calvinis ini tergabung dalam GPI. Seiring berjalannya waktu, adanya wilayah-wilayah dengan pelayan kemandirian di mana wilayah ini berhubung dengan pelayanan The Protestant Church in Netherlands, India,
yang begitu luas sehingga di beberapa wilayah terdapat persoalan. Maka pada tahun 1927 terdapat pertemuan pendeta. Di situ mereka mengambil keputusan bahwa wilayah-wilayah yang memiliki kekhususan itu diberi kemandirian. Jadi teman-teman, pada tahun 1933, jemaat-jemaat yang ada di wilayah Minahasa, Maluku, dan juga Timor itu diberikan kesempatan, diberikan kebebasan untuk menjadi gereja-gereja yang mandiri. Namun ada satu wilayah, yaitu wilayah Sunda Kecil, tepatnya di Pulau Timor, itu belum betul-betul dimekarkan menjadi gereja yang mandiri karena ada beberapa alasan, misalnya pecahnya Perang Dunia Kedua. Namun setelah itu, pada tanggal 31 Oktober 1947, gereja ini kemudian dimekarkan menjadi gereja yang mandiri dengan sebutan Gereja Masehi Injil di Timor atau GEMIT dengan ketua sinode bernama D.S.E. Dijkstra. Nah, teman-teman, berakhirlah sudah penjelasan saya. Kiranya melalui penjelasan ini, teman-teman bisa paham dan bisa tahu awal mula sejarah GEMIT di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik teman-teman, jadi kita bangun menjadi misi. Nah, teman-teman, pada tahun 1000, I'm just